Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di channel aku sama Koji. Aku malu diliatin orang. Ya pokoknya begitulah ya. Selamat datang aja buat kalian semua. Dan untuk video kali ini aku punya bintang tamu. Aku punya teman. Aduh, ya pokoknya begitulah ya. Aku pengen mewawancarai dia sebagai narasumber. Testimoni tinggal sih. Kamu tinggal nggak sih di sini? Tinggal nggak sih di sini? Ya testimoni tentang Australia. Keep on watching. Sekarang ini bintang tamu aku. Bintang tamu hitam putih kali ya. Namanya siapa? Perkenalkan Mbak, namanya siapa? Hai, nama saya Mbak Suki. Mbaknya dari mana? Saya dari Indonesia lah. Capek deh. Oke, dari Banyuwangi. Tujuannya apa ya Mbak kesini? Tujuan saya kesini sih mau jalan-jalan. Ini tadi keliling, habis makan. Siap. Di Indonesia restoran. Asik. Jalan-jalan deh kesini. Alhamdulillah. Mbak Suki ini di sini itu tinggal apa bagaimana? Tolong bercerita tentang buat teman-teman semua yang ada di Indonesia. Saya nggak tinggal sih ya. Sebenarnya di sini dari tahun 2010 sampai sekarang bolak-balik, datang pergi. Tamu nggak diundang? Tamu nggak diundang, iya. Terus, jadi nggak tinggal kali ya. Tinggal juga saya. Oke. Guys, Mbak Suki ini tuh kesini dia tuh punya keluarga, punya kakek. Jadi memang dia harus mengurus kakeknya dia gitu loh. Kakeknya memang orang sini gitu. Karena kakeknya sendirian, jadi nggak punya siapa-siapa. Karena dia cucu satu-satunya, jadi dialah yang harus datang ke Australia untuk merawat si kakek ini. Bukan begitu Ibu? Iya betul. Nah mungkin kalian bertanya ya, ngerawat gitu pakai visa apa? Ya visa turis lah, mau visa apa? Karena kan memang dia kan nggak bekerja gitu loh. Tujuannya bener-bener untuk merawat kakek itu, karena satu-satunya keluarga ya cuma Mbak Sugi. Benar begitu Ibu? Iya betul. Ceritakan bagaimana suka dukanya selama bolak-balik ke Indonesia, Australia. Suka dukanya harus pergi lagi, harus datang lagi. Oh iya benar-benar. Karena kan Mbak Suki kan punya keluarga juga ya di Indonesia, dia punya anak. Ya jadi harus meninggalkan anak, orang tua demi si kakek. Bukan begitu? Iya betul. Itu sedihnya. Tapi terus apa lagi? Ada sedih lagi nggak? Enggak sih, nggak ada sedih. Saya senang terus. Senangnya lagi sih selalu bolak-balik di Australia gitu ya, negeri kanguru yang nggak semua orang bisa datang, karena memang semua orang bisa liburan ke sini. Tapi saya sudah ada 15 kali mondar-mandir ya, di sini. Benar. This is a really big present for me and good experience. Amazing experience ya. Karena memang meskipun di Australia itu banyak turis yang datang, banyak banget, kayak di depanku ini tuh, aduh banyak banget, aku dilihatin orang banyak. Tapi memang nggak semua orang punya kesempatan untuk datang ke sini. Jadi kayak bener-bener beruntung ya, bener-bener kayak beruntung dan bersyukur bisa sampai nyampe di sini tuh bersyukur banget. Bukan begitu? Iya benar. Apalagi saya bisa 1 tahun bisa 3-4 kali. Oh iya, Mbak Suki, frekuensinya sering bolak-balik tuh sering banget kah apa bagaimana? Ya dalam 1 tahun bisa 3 kali, bisa 4 kali, 2 kali. Yang mesti sih 3 kali ya. Itu dari tahun 2010. Berarti sudah kayak kurang lebih 9 tahun ya? Gila. 9 tahun bolak-balik Australia Indonesia. Menyenangkan ya? Menyenangkan banget. Karena Mbak Sugi kan pakai visa turis ya untuk ke Australia. Tolong dong Mbak Sugi cerita pengalaman mengurus visa turis. Apa itu repot banget, susah banget, apa gimana gitu loh? Kalau visa turis sih selama ini ya saya sempat ada trouble juga gitu, kadang apply sampai 2 minggu lebih nggak di approve gitu kan. Kadang juga baru 3-4 hari udah di approve. Itu sih nggak tahu, tergantung dari sananya juga kali ya. Cuman suka dukanya susahnya itu
ngurus visa, kalau ribetnya itu kalau selama ini yang saya rasa saya nggak pernah dapet multiple gitu ya dari berapa tahun gitu. Saya cuma dapat yang single, selalu single visa lagi gitu. Nah setelah kemarin tahun 2018 mau masuk ke 2018 itu saya apply visa itu sampai hampir 6 minggu itu nggak ke approve gitu kan. 6 minggu nggak ke approve, terus akhirnya kita konfirm lagi dan kita minta bantuan dari ada orang yang di sini dari dari parlemen gitu, member parlemen yang kebetulan dikenal sama Dedi gitu kan. Terus ibu siapa, Miss Linda namanya, dia yang konfirmin ke Embassy Jakarta, Australian Embassy untuk melihat ngecek visa saya. Nah ternyata di situ tuh mungkin ya karena saya sering sekali mondar-mandir dengan dapat single visa gitu. Saya pernah di interview sama orang embassy, ditanya ibu tujuannya apa, kok mondar-mandir terus ke ini, hubungannya apa gitu kan. Saya jelasin sih hubungan saya sama beliau sih tidak ada masnya, beliau tidak punya siapa-siapa karena cuman saya yang punya gitu. Saya udah kayak anaknya sendiri gitu kan, karena beliau cuma sebatang kara. Jadi saya kalau ditanya ibu kenapa nggak mengurus partner visa, karena saya nggak pacaran sama beliau ya saya nggak ngurus partner visa gitu. Karena memang pure merawat ya. Memang pure saya cuman memberi company sama dia gitu, menemani dia ada waktu-waktu yang kayak mungkin beliau ke rumah sakit atau gimana seperti itu. Nah terus setelah itu saya bilang sebenarnya sih beliau itu ada harapan untuk pulang ke Indonesia gitu. Jadi makanya saya nge-apply visa ke sana ke sini. Saya sih sebenarnya nggak ada harapan untuk tinggal di Australia. Saya lebih suka di Indonesia gitu. Di Australia cuma buat liburan doang ya, Em? Iya, benar. Jadi intinya saya jelasin ke mereka kalau saya itu ingin bawa beliau itu pulang ke Bali. Dia mau pulang ke Bali gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya dikasih visa 3 tahun untuk bisa mondar-mandir. Jadi memang Mbak Sugi itu visa turisnya memang disponsorin dari si kakek ini ya. Jadi memang dia ada sponsor orang Australia gitu, memang disponsorin, makanya ya pasti maksudnya nggak susah gitu. Ini ada sponsor pun lama ya, apalagi kalau nggak ada gitu. Jadi buat kalian yang kayak ngurus visa turis gitu-gitu memang semuanya harus jelas gitu. Kalau yang saya tahu sih kalau memang ada yang ingin mengurus visa turis gitu, terutama ya harus sebenarnya nggak harus pakai sponsor gitu, karena yang penting ada bukti pembukingan hotel, pekerjaan dari yang di Indo, tabungan, ada tanggungan apa, seperti apa semua yang kita punya di approve sih gitu. Nggak susah sebenarnya untuk ngurus visa gitu. Dan juga visa turis itu kan ada yang single entry, ada yang multiple. Kalau yang single entry itu dia tuh cuma 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan lo harus keluar. Jadi terus ada yang multiple. Multiple itu ada yang setahun sampai 3 tahun. 5 tahun ada nggak sih? Enggak ya. Jadi dan Mbak Sugi ini visa terbarunya dia itu mendapatkan yang multiple 3 tahun. Jadi kita tetap aja punya limit stay 3 bulan harus keluar. Limit stay-nya cuma 3 bulan tok. Jadi lo setelah 3 bulan lo harus keluar gitu. Setelah itu kalau udah keluar mau balik sini lagi boleh, cuman keenakannya multiple 3 tahun itu kita nggak perlu urus visa lagi kan. Jadi selama 3 tahun itu ya udah nggak usah bingung urus lagi, karena kan yang kemarin dia cuman dapetnya yang single entry. Jadi begitu 3 bulan habis bingung urus lagi, 3 bulan habis bingung urus lagi kayak gitu. Jadi memang ya sekarang udah nggak usah urus lagi sampai 3 tahun, setelah itu baru urus lagi. Nah karena saya keseringan datang ke Australia dengan visitor visa dan 1 sponsor, mungkin mereka curiga ya, dipikir saya kerja gitu. Benar. Saya jelaskan ke mereka kalau saya nggak kerja gitu. Saya cuma nemenin beliau aja karena saya udah kayak anak sendiri gitu. Nah karena kebetulan beliau ada rencana ke Indonesia, kita ada rumah di Indonesia, jadi mungkin dari situ embassy mempertimbangkan untuk ngasih saya 3 tahun. Dan
untuk apa? Gimana sih biar bisa dapat 3 tahun atau gimana biar bisa dapat setahun itu kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi itu benar-benar kan itu mereka. Itu benar-benar. Kadang kalau kalian beruntung juga ya, kalian apply 1 kali cuma holiday sini udah langsung dapat 3 tahun. Ada yang dapat 3 tahun. Gitu. Dan ada yang kemarin kurang beruntung ya Bu, kurang beruntung. Selama berapa tahun tuh cuma dapat single entry tok ya. Saya aja udah 1 sponsor dan keluar masuk ke sini selalu mau berangkat urus visa lagi. Jadi untuk dapatnya itu bener-bener random, bener-bener laki-lakian ya keberuntungan kalian. Jadi nggak garanti, nggak mesti harus misalkan punya uang 50 juta, 500 juta terus kan pasti dapat 3 tahun tuh nggak mesti kayak gitu. Biarpun kalian sudah mondar-mandir pun nggak ngaruh. Buktinya saya udah mondar-mandir pun nggak ngaruh dapat yang multiple, tetap aja dapat yang single. Bener kayak gitu. Jadi memang ya Australia emang kayak gitu sih ya. Tapi ya kita tetap bersyukur lah bisa kesini. Terus bagaimana sih Australia di mata Mbak Sugi? Dari apanya nih? Apakah Australia itu benar-benar sebebas itu? Kan Mbak Sugi kan tinggalnya juga di Bali ya. Kan Bali kan juga bebas. Terus kebebasannya, maksudnya bebasnya tuh sama nggak? Gitu. Maksudnya ada aturannya apa nggak beraturan? Apa bener-bener bebas kayak hutan? Gitu. Gimana sih? Kalau yang saya tahu sekali bebas ya. Maksudnya bebas. Dan bodo amat gitu ya. Kayak kita nih syuting di tempat umum diliatin orang bodo amat. Terus gimana? Kita mah cuek gitu. Kadang kita yang nggak ada orang yang ngurusin tetangga gitu, nggak ada orang yang biarpun kita tinggal satu apa-apa di satu blok apartemen juga kita nggak pernah ngomongin satu sama yang lain gitu. Nggak julid ya? Nggak ada lah, orang mah bangun pagi-pagi berangkat kerja ngurusin hidupnya sendiri. Iya, datang sore dan masuk kamar tidur, mungkin masak makan sudah. Kita paling ketemu di luar say hi, good morning. Tapi meskipun kayak seakan-akan nggak peduli gitu ya. Cuman kalau kita lagi kena musibah, mereka tuh bener-bener nolong ya. Bener-bener care. Beda sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan pura-pura abang-abang lambe, pura-pura nolong, tapi begitu kena susah disyukur-syukurin ya gitu kan. Kayak beda gitu loh. Ya memang nggak semuanya di Indonesia kayak gitu sih. Cuman kan kebanyakan gitu ya kan. Ya, gimana intinya kalau di sini kita selalu ada di ini ya, orang-orang mah urusan kamu, urusan saya masing-masing gitu loh. Kamu, saya gitu. Nggak ada orang yang saling ikut campur, nggak ada orang yang saling merasa dirugikan gitu kan. Orang yang waktunya kerja, waktunya tidur, ada yang nggak kerja juga nggak apa-apa gitu, terserah aja gitu. Tapi nggak enaknya karena mungkin bener-bener mereka yang nggak mau ngurus urusan orang lain, nggak enaknya pas waktu si Bill jatuh gitu kan dia kan tinggal sendirian, jadi kayak nggak ada orang yang tahu gitu loh. Nggak enaknya sih itu gitu. Jadi kalau ada apa-apa sendirian di rumah nggak ada yang tahu gitu. Intinya di sini itu nggak ada orang rumpi deh. Yang nggak ada orang rumpi. Terus kita sama tetangga juga cuma say hi gitu doang. Bener. Di sini mah tetangga mau nungging, mau ngapain juga, mau jungkir balik juga nggak ada yang tahu. Terus gitu. Kalau sama stranger kayak orang lain gitu, nggak ada yang nganyeng, maksudnya nganyeng. Laki-lakinya tuh nggak kurang ajar gitu ya. Oh, kalau laki-laki kurang ajar mah banyak, jangan salah. Hati-hati di Australia itu orang Libanon. Orang Libanon itu orang tua-tua. Dia gatal juga ya? Dia jalan-jalan di mana-mana, dia lihat perempuan itu, lihat orang-orang kayak kita gitu kan, mereka selalu datang. Mereka selalu berusaha untuk menawari uang. Kalau ngeliat dia, karena dia kan selera bule banget nih. Jangan ditanya, pokoknya dia dia mah kecintaannya para bule-bule. Kecintaan para bule-bule, tapi saya cinta Indonesia. Tapi sampai pegang-pegang gitu nggak sih? Nggak, kalau nggak berani lah pegang, tapi dia tetap kejar kita. Kalau dia minumin kan kita, dia kejar di belakang, takut kadang gitu. Di tempat-tempat yang kebanyakan gitu orang Libanon sih ya, orang udah tua-tua gitu. Oh iya sih kadang, saya pernah ditawarin uang dolar loh sama dia. Orang tua-tuanya sih, orang tua-tuanya bule-bule juga kadang kayak gitu loh Mbak. Tua-tua bule tuh kadang kalau ngeliat yang gitu-gitulah pokoknya udah nggak tahu lah. Ya begitulah pokoknya. Terusnya aku akan tanya ke Mbak Sugi bagaimana sih tentang kota-kotanya, penataan kotanya, infrastruktur apa sih? Kayak kementus. Ya pokoknya begitu-begitulah, dan worth it nggak sih buat
dikunjungin gitu? Banyak nggak sih tempat-tempat yang bagus gitu? Bagaimana? Kalau tempat-tempat yang bagus yang saya tahu sih ya, di sini saya suka ke pantai. Iya benar. Dan pantainya itu ada tebing-tebing, ada batu-batu yang bagus, kayak diukir, padahal sih nggak diukir ya, alami gitu. Nah itu yang bikin saya suka datang, saya kunjungi, saya sering cari gitu. Terus kita naik ferry sepanjang sungai, sepanjang pokoknya di perairan gitu, kita dari mana nyambung kemana. Itu saya suka. Dan pastinya bersih ya, Say. Dan pastinya bersih Kayak, karena di mana-mana ada tempat sampah. Terus jadi kita ada buang sampah itu gampang. kalau untuk makanan-makanan gitu mahal nggak sih? Kalau untuk makanan mahal murahnya sih tergantung dari kita ya. Kalau di restoran Indonesia sih harga standar ya. Oh iya. Ada juga sih yang mahal gitu. Kalau di kursin di Indonesia jelas mahal lah ya. Kalau misalkan batagor tuh $10, 100.000 ya jelas mahal. Iya, mahal. Ya pokoknya apa-apa jangan dikursin ke Indo lah. Nanti sakit hati malah nggak makan. Harga sinilah yang kita yang kita pakai. Jelas seperti itu. Terus kalau belanja masak-masak itu mahal nggak sih? Kalau mau belanja murah sih. Murah ya? Menurut saya murah. Karena saya suka masak juga, jadi lebih murah jatuhnya buat saya kalau masak. Terus untuk di sini tuh bule-bulenya tuh ramah-ramah kah? Apa cuek? Bukan cuek ya, maksudnya kayak yang tadi dibilang ya, kayak lebih ke apa? Nggak ngurusin orang, tapi ramah-ramah nggak sih? Oh, ada juga ya yang strange gitu. Iya. Ada yang orangnya, ada yang ramah. Kadang juga saya sering lari pagi nih di lapangan. Kadang ada juga yang nggak senyum sama sekali gitu. Itu depend di personality ya sebenarnya. Kalau Indonesia pun juga ada yang ramah, Ada sama yang ramah, kayak ada gitu. yang enggak gitu, sama aja sih. Tapi Kalau cuman masalah kayak gitu. kalau bule memang dia lebih suka nyapa gitu loh Mbak, ya kan, lebih suka say hi gitu-gitu. Kalau di Indonesia kan mungkin Say hi dan tidak pernah ngomongin orang. Intinya kayak kemarin pengalaman kita habis nonton Mardi Gras, kita teriak-teriak, kita gimana-gimana, bebas gitu. Kalau di sini nggak ada gosip-menggosip, nggak ada ngomongin orang gitu. Biarpun lihat orang seperti apa, di sini tuh lihat orang banyak kayak gitu. Ya pokoknya masing-masing lah, nggak peduli, nggak resek lah ya, enaknya gitu, nggak resek dan aman ya, meskipun pulang malam-malam gitu kan aman ya naik kereta. Iya, saya suka naik kereta, saya suka naik bis. Eka juga Say. Pokoknya ya kalau yang belum pernah kesini terus kayak pertama kali gitu nggak apa-apa sih, aman kok ya. Aman. Jalan-jalan sendiri kayak cewek-cewek solo backpacker, solo traveling itu aman banget kok. Oke, teman-teman YouTube Eke, sampai di situ dulu wawancara kita dengan Mbak Sugi. Ya, dia hari Minggu besok pulang ke Indo karena waktunya sudah habis. Jadi memang dia harus pulang. Mungkin kesini lagi setelah Lebaran ya. Iya, Juni. Oke, mungkin setelah Lebaran kita akan bikin vlog atau video lagi dengan Mbak Sugi. Oke semuanya, thank you so much for watching. Terima kasih sudah nonton. Bisa di like, subscribe, dan komen. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.